Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Resyana Sirina dengan NIM 2203535 dan teman-teman saya yaitu Melanis dengan NIM 2203532. Perkenalkan, nama saya Fadilah Handayani dengan NIM 220351448. Dan saya Niliana Sarifah dengan NIM 2205028. Perkenalkan, saya Syarifah Aisyah dengan NIM 22035151. Baiklah, di sini kami akan berdiskusi mengenai tren pada grafik yang telah tersedia. Grafik pertama akan dijelaskan oleh Niliana. Pada Niliana. Baik teman-teman, untuk yang di gambar 1 itu kita mendapatkan tema yaitu usia penduduk Islandia antara tahun 1990 dan 2020. Yang mana di sini X-nya yaitu rentang tahun usia penduduk Islandia dan Y-nya yaitu persentase usia penduduk Islandia. Untuk introduction-nya, pada grafik ini menjelaskan informasi tentang usia penduduk Islandia antara tahun 1990 dan 2020, di mana sumbu X menjelaskan tentang rentan tahun usia penduduk Islandia dan sumbu Y menjelaskan tentang penduduk Islandia. Untuk deskripsinya yaitu pada grafik umur 25 sampai 24 tahun yang warna abu-abu mengalami kenaikan secara teratur di tahun 1990 hingga mengalami peningkatan hingga hampir mendekati persentase 50%. Yang kedua, persentase usia penduduk dari umur 15 sampai 24 tahun yang ditandai dengan warna kuning mengalami penurunan teratur dari tahun 1990 hingga 2010. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis hingga di bawah 10%. Yang ketiga yaitu grafik usia 55 sampai 64 tahun penduduk yang ditandai dengan warna orange mengalami penurunan dari tahun 1990 sampai 2020. Namun penurunan persentase tersebut hampir tidak terlihat. Pada grafik usia 0 sampai 14 tahun yang ditandai dengan warna biru muda mengalami penurunan yang hampir tak terlihat pada tahun 1990 sampai 2000 dan di tahun-tahun berikutnya mulai mengalami penurunan yang signifikan. Yang terakhir yaitu pada grafik umur 65 ke atas yang ditandai dengan warna biru mengalami persentase yang tidak tetap dan hampir tidak terlihat. Cuman itu ya teman-teman dari gambar 1. Menurut teman-teman gimana teman-teman? Apakah ada yang salah atau mungkin yang kurang teman-teman? Kayaknya udah benar sih, Li. Introduction-nya tadi mengenai grafiknya kan? Ya, mengenai grafik penduduk. Mau itu nanya, Liana.
Kalau grafik yang umur 55 sampai 64 itu yang ditandai dengan warna biru itu menurut kamu yang tahun 2000 sama 2010 itu sama apa enggak gitu? Kalau menurut aku hampir sama gitu lah. Iya, kayaknya hampir sama. Soalnya kan kita nampak di sini di grafik tuh kayaknya apanya itu apa namanya itu kayak batang apanya ini kayak hampir sama gitu ya kan? Iya, mungkin teman-teman untuk yang gambar satu cukup sekian ya teman-teman. Untuk selanjutnya siapa ya teman-teman yang mau menjelaskan yang gambar kedua? Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, tabel kedua. Maaf, grafik kedua akan dijelaskan oleh Rara. Ada Rara dijelaskan. Baiklah, untuk grafik kedua akan kujelaskan seperti pada grafik ini yang X name of the area distribution of population and weight, yang artinya waktu yang dibutuhkan selama pengomposan ditumpukan. Kalau yang Y itu tuh presentation share of population and weight. Jadi deskripsinya itu tentang describe this jadi kalau menurut jadi kalau menurutku itu pada yang kulihat daripada grafik tersebut yang kulihat pada grafik tersebut on the percentage of will yang dikatakan kalau presentasi tersebut Resma 3 tahun berpukul sumpahnya. Maaf teman-teman, jaringan di sini agak bermasalah, jadi aku lanjut aja langsung. Yang kalau menurut aku kan, yang warna yellow itu menjelaskan tadi yang warna yellow itu menurut aku memiliki perbandingan presentasi yang tidak konstan. Wherefore the North America, Eropa, like Asia Pacific memiliki presentasi above 20%, and for Latin America and Caribbean, Afrika, China, India, and other Asia Pacific memiliki presentasi di bawah 5%. Terus presentasi yang lain selanjutnya yaitu ditandai dengan warna oranye, yang tadi warna kuning, sedangkan yang ini warna oranye. Itu presentasi itu tentang yang itu memiliki presentasi yang tetap di mana untuk wilayah Eropa, Afrika, China, India, dan other Asia Pasifik does not have a five percentage wherefore for untuk presentasi untuk presentasinya tetap di mana untuk wilayah
tidak memiliki presentasi yang tidak tetap, di mana untuk wilayah Eropa, Afrika, China, India, dan Eurasia Asia Pasifik itu memiliki presentasinya di atas 10%, yaitu maksudnya itu presentasinya itu di atas 10%, sedangkan untuk wilayah North Amerika, Latin, Amerika and Caribbean, dan Asia Pasifik itu memiliki percentage below 10%. Jadi dari yang hasil yang aku maksud itu dari kebanyakan dari presentasi tersebut itu tidak memiliki signifikat yang jelas banget. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Ya, menurut aku Afrika sama India itu sama nggak sih presentasinya? Terus Eropa sama India juga hampir sama, atau Indianya lebih tinggi? Kayaknya kalau dilihat dari gambar agak hampir sama, enggak sih? Iya sih, sama. Berarti ini deskripsinya cuma ada 2, Rah. Deskrip dari grafiknya. Iya, kayaknya deskripsinya cuma 2, Syah. Iya, Syah. Kayaknya cuma 2 deskripsinya. Soalnya kan di sini cuma ada 2 gitu yang diperbandingkannya, yang kekayaan sama apa tuh pembagian populasi dan kekayaan. Yaitu yang nama wilayah dengan presentasi pembagian populasi dan kekayaan. Baiklah, seperti yang dijelaskan Lesya oleh teman-teman, menurut Lesya gimana? Jadi karena kayaknya Lesya itu wifi bermasalah jaringannya. Baiklah, baiklah selanjutnya saya kembalikan aja ke moderator. Lesya silakan. Gimana teman-teman semua? Berarti dapat disimpulkan ya, kekayaan dari beberapa negara yang telah disediakan di situ berbeda-beda gitu peningkatannya. Gitu ya? Iya, berarti punya itu enggak sih, apa Kita namanya, lanjut aja. representasinya yang enggak teratur. Gambar ketiga akan dijelaskan oleh Syarifah. Dan Syarifah dijelaskan, diperjelaskan. Oh, oke, teman-teman. Aku kan ke bagian yang ketiga nih, grafik ketiga. Kalau di sini aku dapatnya ada X-nya itu waktu yang dibutuhkan selama pengomposan, dan Y-nya itu pH yang dihasilkan selama waktu pengomposan ditumpukan. Jadi pada grafik ketiga ini kan ada 4 data kan. Yang pertama file A, file B, sama file C, dan file D. Nah, untuk introduction-nya tuh aku dapatnya, kalau menurut spekulasi aku ya, gambar tersebut menunjukkan pembahasan pH selama pengomposan ditumpukan. Pada gambar terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X menjelaskan mengenai waktu yang dibutuhkan selama pengomposan ditumpukan, dan sumbu Y menjelaskan tentang pH yang dihasilkan selama waktu pengomposan ditumpukan. Jadi deskripsinya itu kalau aku, yang grafik file A, dia mengalami kenaikan pH
pada waktu pengomposan dari time D awal hingga time D antara 10 dan 12. Nah, setelah itu file A mengalami penurunan hingga time 18, di mana penurunannya ini sampai di bawah 7.0 pH-nya. Nah, untuk grafik file B itu menunjukkan kenaikan konstan pada time D memiliki kesetaraan pH dengan file A. Terus namun di time D antara 10 dan 12, file B mengalami penurunan pH hingga time 18. Dan untuk grafik file C, dia mengalami kenaikan terus-menerus, artinya konstan, namun tidak teratur dari time D awal hingga time D 10 dan 12. Nah, pada time 10 dan 12 itu memiliki pH 8.5. Nah, lalu dia mengalami penurunan pH lagi hingga time 16. Dan kesetaraan pH pada time 18 dengan pH itu 7,5, di atas 7.5. Nah, yang terakhir itu pada file D menunjukkan kenaikan hingga hampir mencapai pH 9.0 tepat pada time D antara 10 dan 12. Dan hampir mengalami penurunan sampai pH di bawah 8.0 pada time 16 dan 18. Kalau aku gitu sih. Kalau menurut kalian gimana? Kayaknya udah benar kan teman-teman. Dapat disimpulkan di sini bahwasanya grafiknya tuh berubah-ubah ya. Kadang naik, kadang turun, kadang juga nggak tetap gitu ya kan, kayak berubah-ubah gitu. Iya, jadi ya sama file D itu hampir mirip rata naik dan turunnya. Terima kasih. Aku kembaliin ke moderator. Ya, berarti dapat disimpulkan dari keempat file ini pada time ke-10 itu mengalami peningkatan, mengalami pemuncakan dari keempat file ini. Terus di awal pH-nya juga semuanya rendah dan di akhir pH-nya menurun dari keempat file. Syah mau nanya, yang itu kan ada tanda panah di awal itu maksudnya itu sama gitu. Yang segitiga itu juga sama nggak sih awalannya gitu? Yang awalannya itu yang di antara 0 sama 2. Iya. Sama, Ra. Yang di awal, iya dia mirip, hampir sama. Oke. Oke, Pak, masih ada teman-teman yang ingin menambahkan? Tidak ada, Resya, lanjut aja. Oke. Baiklah, kita lanjutkan ke gambar selanjutnya, yaitu gambar keempat. Akan dijelaskan oleh Ida, dipersilakan. Baiklah, pada grafik keempat terdapat dengan judul estimasi kandungan total fenol ekstrak seluruh tumbuhan J. superba. Nah, setelah diidentifikasi pada sumbu X terdapat konsentrasi kandungan. Pada sumbu X itu menjelaskan tentang konsentrasi kandungan total fenol ekstrak seluruh tumbuhan G. superba. Sedangkan pada pada sumbu Y itu menjelaskan tentang daya serap kandungan total fenol ekstrak seluruh tumbuhan G. superba. Untuk bagian introduction-nya,
Bagan di bawah ini menunjukkan perkiraan kandungan total fenol ekstrak tumbuhan untuk G superba, di mana X itu menjelaskan mengenai konsentrasi kandungan total fenol ekstrak seluruh tumbuhan G superba, dan pada sumbu Y itu menjelaskan tentang daya serap kandungan total fenol ekstrak seluruh tumbuhan G superba. Bentar ya guys, bentar. Maaf ya guys, ada kesalahan teknis. Nah, jadi pada tabel keempat ini, pada grafik tuber yang ditandai dengan warna ungu, mengalami grafik kenaikan daya serap yang teratur dengan kandungan mencapai 2. Terus, identifikasi selanjutnya itu, pada shoot yang ditandai dengan warna merah, pada batang yang warna merah itu mengalami kenaikan konstan hingga pada konsentrasi 100 Dg daya serap hingga mencapai 1,5, dan pada konsentrasi berikutnya juga mengalami peningkatan namun hampir tidak terlihat. Untuk identifikasi yang ketiga itu terdapat pada grafik gaulic acid P yang ditandai dengan warna biru, terdapat kenaikan yang melonjak pada konsentrasi 25 dan 50. Sedangkan pada konsentrasi berikutnya mengalami kenaikan sedikit demi sedikit dan teratur. Untuk identifikasi yang terakhir itu, pada grafik flower yang ditandai dengan warna hijau memiliki grafik yang meningkat dari konsentrasi awal ke konsentrasi 100 dengan mencapai daya serap yang paling tinggi hampir mencapai 1,5. Dan pada konsentrasi berikutnya itu 125 mengalami kenaikan juga tetapi tidak begitu terlihat. Nah, pada tabel ini aku belum sempat untuk mentranslatekannya ke dalam bahasa Inggris, guys. Apakah ada yang ingin menambahkan, guys? Indah, pada yang gallic acid itu yang warna biru itu berarti kenaikannya sedikit demi sedikit. Iya, dia naik tapi sedikit demi sedikit hampir tidak terlihat, Syah. Oh, oke. Ya, pada konsentrasi ke 100 itu, short, flower, sama tuber itu apa, Ras? maaf ya, jaringan aku tadi tiba-tiba hilang. Teman-teman, sebelumnya aku minta maaf ya karena share screen-nya laptop aku bermasalah, jadi nggak kegambar nomor 4 jadinya share screen-nya. Iya, Lin. Aku juga minta maaf. Jaringan aku bermasalah di sini. Ya, juga itu udah habis baterai. Apakah ada yang ingin menambahkan, guys, atau ada yang ingin bertanya lagi? Tuber itu mengalami peningkatan yang drastis ya dari konsentrasi sebelumnya. Sedangkan yang gallic acid itu peningkatannya itu teratur. Yang mana yang drastis tadi, Rasya? Warna merah, hijau, sama ungu. Short, flower, Merah, hijau, sama ungu. Kalau yang hijau, yang drastisnya dari 75 ke 100 kan? Dari 75 ke 100 itu yang merah, hijau, sama ungu mengalami peningkatan drastis. Iya. Oh, iya. Meningkatnya sampai 2 itu nggak sih, daya serapnya sampai 2?
dari konsentrasi sebelumnya. Kalau yang dari 25 sampai 75 itu peningkatannya kan teratur. Ya, dari 75 konstan. Baiklah, dikembalikan kepada moderator, kepada Resya, dipersilahkan. Baiklah, mungkin sekian diskusi dari kelompok 4. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.